Bagaimana gaya hidup sehat itu kira-kira ada 5 ya, mental spiritual health ya. Bagaimana koneksi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedekatan kita dengan Al-Quran, harus ada exercise. Kemudian juga puasa. Ya, kemudian ini rest and sleep, ya, tidur yang cukup dan istirahat yang cukup untuk recovery, dan juga pola makan yang sehat. Makin kita tua mungkin pilihan protein hewaninya mesti cukup ya. Jadi kalau menurut WHO tahun 48, sehat itu adalah satu kondisi ketika seseorang itu sehat fisik, mental, dan sosial. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kemudian tahun 86, WHO memperbarui definisinya bahwa sehat itu sebetulnya bukan tujuan, tapi sumber daya untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi resource, ya, sumber daya, ya, bukan objective of living. Jadi sehat itu bukan tujuan, tapi malah ya harus sehat supaya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sehat itu terkait juga dengan konsep yang positif, ya, terkait dengan emphasize sosial, ya, memperkuat kehidupan sosial dan juga personal, dan termasuk kapasitas fisik, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang mukmin itu selain ruhiyahnya kuat, juga memang dituntut juga untuk sehat secara fisiknya. Nah, ada di atas sehat itu adalah bugar atau fitness. Apa itu bugar? Yaitu kondisi ketika seseorang itu secara fisik kuat dan sehat. Jadi bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Ini kalau ini mungkin saya pernah sampaikan juga ya, bagaimana orang bugar itu mampu mengangkat beban seberat tubuhnya ya. Nah, ini beberapa definisi lansia bugar tuh harus ngapain aja gitu. Mungkin kita juga bisa mengukur diri kita ya. Misalnya, bisa nggak kita mendaki sejauh 2,4 kilo di jalan berbukit ya. Kemudian bangun dari lantai dengan kekuatan sendiri, menggunakan maksimal satu tangan untuk menopang. Atau menggendong anak kecil dari lantai ya. Kalau usia kita udah 60, 70, masih bisa nggak gendong cucu kita? Ya. Kalau sudah 80, 85, bisa nggak gendong cicit misalnya dari lantai? Nah, ini salah satu tanda kebugaran seorang lansia. Kalau masih sering belanja ke pasar, bisa nggak bawa kantong belanjaan 2,5 kilo dari pasar ke parkiran mobil? Kalau kita bepergian di pesawat, bisa nggak angkat koper 7 atau 8 kilo atau 9 kilo ke kabin atas pesawat tanpa bantuan? Nah, ini jadi kira-kira lansia bugar itu, walaupun usia kita sudah 80 misalkan, atau 85, bahkan 90 kalau ajal kita belum sampai ya, ini menjadi sesuatu yang target ya kita ya. Bagaimana kalau ingin melakukan seperti ini? Ya tentu saja harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Atau lansia bugar juga harus bisa berdiri seimbang satu kaki selama 30 detik, mata terbuka atau mata tertutup ya. Nah, ini juga masih dapat berhubungan suami istri, naik tangga dalam 3 menit, buka stopless sendiri ya. Ini juga satu hal yang sekira satu kesulitan orang tua itu buka atau stopless atau buka botol air mineral ya. Atau lakukan lompat tali. Berenang, kalau dia bisa berenang 800 meter dalam 20 menit. Berjalan dengan dumbbell. Memanah
Ya, ini memanah salah satu sunnah Rasul. Bisa nggak kita memanah dengan baik dengan busur seberat 20 kilo dan juga lakukan 5 pull up misalkan. Ini nggak bisa begitu saja, tetapi memang harus diupayakan supaya memang kalau kita melakukan ini kita masuk ke dalam kategori bugar gitu ya. Nah, ini itu ada namanya VO2 max. VO2 max itu menentukan kita bisa ngapain aja ya. Dan VO2 max itu Bapak Ibu sekalian bisa dihitung dengan eh, heart rate rest ya. Jadi heart rate kita saat bangun tidur pagi itu berapa ya? Makin rendah dia makin bagus gitu ya. Ini misalnya eh, heart rate saya 53 ya pada saat bangun tidur pagi itu kira-kira VO2 max-nya 47 mili per kilo per menit. Jadi kalau dari grafik ini untuk usia saya 57-58 ya, 47 itu di level high ya, belum elit sih, tapi lumayan masih bisa nanjak bukit dan jalan cepat. Itu masih bisa saingan dengan menantu misalkan ya. Nah, kenapa kita harus melatih kebugaran, kekuatan otot dan sebagainya? Karena ternyata dari data statistik ya, kalau kita lihat di sini, eh, usia 80 ke atas, itu kejadian jatuh ya, falls, itu sangat tinggi. Ya. 75-84 udah mulai tinggi. Sebetulnya dari awal itu sedikit sekali orang yang jatuh ya. Ini di Amerika ya datanya, kan bagus reportnya sana ya. Mulai 65, mulai ada lebih tebal yang falls ini. Tapi 75 ke atas mulai tebal. Dan 85 ke atas, kalau usia kita ditakdirkan Allah panjang, itu kejadian jatuhnya banyak banget di sini ya. Jatuh ya. Dan jatuh ini tentu saja nanti terkait dengan eh, kelemahan otot-otot kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu parameter adalah bagaimana kita bisa mencengkeram dengan baik. Mencengkeram dengan baik ini saya kira orang yang sanggup mencengkeram dengan kuat, ya. Misalkan ini kita lihat yang bisa mengangkat 50 kilo, misalkan risiko demensi atau pikunnya jauh lebih rendah dibanding orang yang cuma bisa ngangkat 10. Misalkan cuma ngangkat 10 kilo di sini ya. Tapi kalau bisa mencengkeram kekuatannya sampai 50 kilo, kepikunannya itu lebih rendah, ya, seperlimanya ya, seperlima dari satu. Jadi memang penting untuk lansia itu sudah mulai memikirkan olahraga beban seperti apa ya. Nggak harus deadliftan kayak gini ya, tetapi banyak opsi-opsi untuk kita berolahraga. Jadi sekalian spiritual kita bugar, fisik kita juga harus bugar. Supaya apa? Supaya nanti memang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin saya pernah sampaikan juga di forum ini ya, bagaimana kesehatan metabolik di Amerika itu sangat rendah ya. Yang diukur apa saja? Yang diukur ini ya, lingkar perut, tekanan darah, gula darah puasa, HbA1c, trigliserid, HDL, dan ini tanpa obat apapun. Alhamdulillah saya usia 58 tahun, nggak minum obat apapun ya. Kecuali kadang-kadang minum suplemen vitamin D ya. Tapi itu juga jarang-jarang sih. Kita lihat aja ada. Mungkin seminggu sekali, apa 2 minggu sekali. Tapi alhamdulillah tanpa obat apapun, harusnya dengan gaya hidup yang sehat kita bisa mencapai ini semua ya. Jadi kalau dibilang ukuran jeans 33, kalau lebih dari 33 cepat menghadap Allah ya, sebetulnya ajal itu nggak ditentukan oleh ukuran jeans ya, tapi sudah tertulis di lauh mahfud ya. Tetapi memang lingkar perut itu nanti terkait dengan bagaimana quality of life ya. Jadi quality of life, kualitas kehidupan. Mungkin usia kita bisa sampai 90, tapi 20 tahun terakhir di kursi roda misalkan. Nah itu tentu saja kita tidak inginkan seperti itu, dan kita bisa
ikhtiarkan sambil berdoa. Nah, ini kejadian di Amerika, ternyata memang overall hanya 12% yang sehat secara metabolik. Artinya 88% orang Amerika itu kesehatan metaboliknya tidak sehat ya. Parameter tadi itu nggak lulus banyak. Nah, jadi harus healthy lifestyle. Ini sekedar mengingatkan aja bagaimana gaya hidup sehat itu kira-kira ada 5 ya. Mungkin tadi yang dibahas oleh Ustadz Hasan, mental spiritual health ya. Bagaimana koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan Al-Qur'an itu membuat spiritual health kita selalu on gitu ya. Selalu tinggi ya. Tetapi nggak cukup untuk membuat kita hidup sehat secara keseluruhan, harus ada exercise. Ini lansia mengangkat dumbbell ya, mungkin ini kira-kira beratnya 2,5 atau 3 kiloan ya. Jadi exercise itu juga sesuatu yang kebutuhan kita di usia tua ya. Kemudian juga puasa, saya kira insya Allah Bapak Ibu sering saum sunnah ya. Saum sunnah maksimal itu saum Daud ya. Tapi paling enggak kita kalau Senin Kamis Ayamul Bid itu juga sering memenuhi kriteria puasa. Nah, kemudian ini rest and sleep, ya, tidur yang cukup dan istirahat yang cukup untuk recovery, dan juga pola makan yang sehat. Makin kita tua mungkin pilihan protein hewaninya mesti cukup ya. Jangan sekedar sayur aja, buah aja ya. Tapi protein hewani itu cukup untuk menjaga kita supaya tetap optimal dalam kesehatan kita. Nah, kali ini saya ingin membahas exercise ya, the most powerful longevity drug. Jadi obat yang gratis, yang sangat powerful untuk bisa menua dan bugar, itu adalah exercise ya. Exercise. Nah, ada bukunya Outlife ya. Ini karangan Peter Attia. Ya, exercise itu menjadi salah satunya ya di antaranya, selain hal-hal lain. Nah, ini mungkin jadi kalau kita lihat misalnya perang Vietnam yang berlangsung selama 20 tahun ya, korban rakyat Vietnam itu 1,1 juta orang, korban tentara Amerika hanya puluhan ribu. Tentara Amerika sering menang di berbagai pertempuran, tapi pemenang akhirnya rakyat Vietnam. Kenapa? Karena sanggup untuk terus bertempur hingga musuh terusir dari negaranya. Bagaimana dengan pertandingan olahraga? Siapa yang menang? Ya, pemenangnya adalah orang yang terus berolahraga hingga akhir masa gitu. Jadi ini yang filosofi ini mesti kita camkan ya. Kadang-kadang kita senang badminton, senang main volley, main bola gitu. Kalau ngalahin orang senang gitu ya. Tapi sebetulnya musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Kemalasan kita, ya, banyak alasan. Itu adalah musuh utama kita. Karena pemenang olahraga adalah siapa yang sanggup terus berolahraga hingga akhir masa. Jadi Bapak Ibu, tubuh kita punya hak, ya, ruhiyah kita punya hak, akal kita punya hak. Jadi selain kita tarbiyah ruhiyah, ya, senantiasa connect dengan Sang Pencipta kita, tilawatul Quran, tadabbur Quran, ya, menghafal Quran, ya, dan lain-lain. Bagaimana koneksi kita dengan Sang Pencipta itu terus terjaga. Di sisi lain, hak tubuh kita juga harus mendapatkan nutrisi yang baik, dipuasakan dengan cukup, dan juga olahraga dengan cukup. Ya. Jadi inilah konsep syumuliyatul Islam. Bagaimana Rasulullah SAW itu sangat mementingkan kekuatan fisik, ya. Al-mu'min al-qawi, gitu ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Orang mukmin aja udah dicintai Allah ya. Tetapi kalau kita mukmin yang kuat, itu lebih-lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar menginspirasi aja bagaimana kita tetap bisa olahraga ya, dengan
teman-teman tetangga kita, ya, dengan saudara-saudara kita, ya, dengan gerakan-gerakan sederhana seperti ini sudah memicu denyut jantung kita menjadi lebih cepat, ya. Ini hentakan kaki menantu saya, ya. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kita juga bisa lihat olahraga itu bisa di mana saja, ya, dengan hal-hal sederhana, tetapi memang harus ada olahraga bebannya, ya. Push up, squat. Makin kita tua itu nggak cukup hanya jalan kaki doang, ya, nggak cukup hanya dengan kaki doang. Ini mesti ada push up-nya, ada squat-nya, ya, supaya otot kita terjaga, supaya tidak terjadi sarkopenia dengan cepat, ya. Ini gerakan lunges sebelah kiri, atau push up bisa juga ditunggangi cucu, ya, main-main sama cucu gitu, ya. Ini bisa juga pakai alat. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita itu sampai tua itu memang harus olahraga ini. Ini kalau bisa mungkin kalau yang masih ngantor atau di rumah itu disiapkan alat-alat olahraga yang memang bisa kita akses sesering mungkin, ya. Nah, ini kalau bisa kettlebell. Nah, ini hang ini juga penting, ya. Yang sebelah kanan ini makin kita tua itu kan biasanya makin pendek, ya, tinggi badannya menyusut, ya. Nah, untuk mengurangi penyusutan itu salah satu gerakan hang ini, ya, mungkin kita lakukan 45 detik, 1 menit, dicicil sehari kalau bisa minimal 5 menit kita hang supaya pemendekan tubuh, kan makin tua makin pendek tubuh, itu bisa juga kita perlambat, ya. Ini gerakan Turkish get up bagaimana membantu supaya walaupun kita sudah tua, kita tetap bisa bangun dari lantai itu dengan mudah gitu, ya. Ini sama, ini Turkish get up juga. Ini gerakan yang membantu kita supaya bisa tetap bangun dari lantai dengan baik, ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, jalan mundur, ya. Jadi kalau bisa kita punya treadmill, ya. Treadmill ini digunakan jalan mundur, ya. Biasanya kan jalan ngadep ke sono tuh. Kalau jalan mundur itu sangat baik untuk orang tua. Kenapa? Untuk melatih supaya kita senantiasa bisa konsentrasi, mencegah kepikunan, ya. Karena ini kalau meleng dikit bisa jatuh, ya. Makanya harus ada pegangan juga, siap-siap pegangan. Mulai dengan kecepatan rendah 1 kilo dulu, naik 1,5, naik 2 kilo, ya. 2,5, 3 kilo. Kalau bisa 4 boleh, bagus. Ya, kalau belum bisa ya mungkin berhenti di 2 kilo per jam. Itu sudah lumayan memperbaiki nyeri-nyeri di lutut, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya OA, ini sangat baik sekali, dan jurnalnya banyak, ya, penelitiannya banyak, bahwa reverse walking, jalan mundur itu sangat baik untuk memperbaiki masalah-masalah di lutut kita, ya. Jadi saya kira, nah kalau udah bisa main-main yang lain, main gada atau steel mass, ini juga sangat baik untuk kesehatan bahu, ya. Jadi bahu kita itu makin tua, kadang-kadang sering nyeri bahu, ya. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sering kerjanya di laptop, menunduk aja gitu, ya. Nah, ini nanti sering frozen shoulder, ya. Nah, kalau kita bisa latihan begini, tentu ini advance, ya, nggak bisa langsung seberat ini, tapi ini sekedar inspirasi aja bahwa olahraga itu banyak macamnya, tapi yang penting adalah ketika kita tua itu bisa tetap bugar gitu, ya. Nah, ini di kantor, ya. Jadi saya punya pull up bar, ya, ini bisa juga nanti ini advance, ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa dibantu dengan tali resisten atau seperti apa. Yang jelas bagaimana sekarang udah selesai nih, ya. Yang jelas bagaimana kita bisa menyiapkan masa tua kita itu supaya tetap bugar, supaya kalau kita punya cicit gitu, ya, ini ajal kita nggak tahu berapa lama, kita masih bisa bermain-main dengan cucu kita.